update status corona. Kakak mau jalan-jalan dan kita tahu kalau Jepang ini sudah masuk new normal seperti yang sedang lagi hot-hotnya untuk dibahas di Indonesia, dan kita ingin tahu gimana sih new normal versi Jepang ini khususnya di Kagawa Prefecture. Ayo kita ikuti perjalanan kakak Kay dan adik Mus'ab hari ini. Ikuti terus ya. Dan pada kurva ini kita bisa melihat bahwa sejak Februari sudah ada kasus infeksi corona di Jepang, dan ini terus meningkat hingga awal Maret, April, dan puncaknya sebenarnya di bulan April. Pada saat itu memang musimnya sakura dan ada lonjakan kasus terutama di Tokyo saat itu. Dan bagaimana dengan di Kagawa Prefecture? Di Kagawa Prefecture sebenarnya kasusnya tidak terlalu banyak, cuma ada paling tinggi sekitar 28 kasus dan sudah berakhir di bulan April kemarin. Dan sejak tanggal 14 Mei, Kagawa dan 38 prefektur lain sudah dicabut kasus status emergensinya, dan terakhir Tokyo pada tanggal 26 Mei kemarin. Dan mulai 1 Juni mendatang diperkirakan aktivitas ekonomi Jepang akan mulai dibuka kembali. Lagi menunggu di stasiun untuk kereta ke tempat belanja kita, dan di sini kita bisa lihat jadwal keretanya nih. Ini berubah, jadi dari sebelumnya itu 20 menit per 20 menit, sekarang per 40 menit. Jadi ada pengurangan jadwal keberangkatan kereta. sama apanya nak? Iya ya. Sama. Adik Mus'ab pun wajib pakai masker. Ini kali pertama kami kembali menaiki densha atau kereta setelah beberapa waktu menghindari public transportation. Ibu. Arigato. Iya, jadi seperti yang kita lihat tadi bahwa di kereta tetap banyak orang, dan memang seperti yang kita informasikan di video sebelumnya, di Jepang itu nggak terlalu strict tentang pembatasan dan tentang lockdown. Berbeda dengan negara-negara lain yang memang sangat strict tentang lockdown. Di Jepang ini lumayan lockdownnya nggak seberat negara lain lah, meskipun memang tetap ada pembatasan. Jadi seperti yang dikatakan Pak Jokowi, kalau kuncinya adalah disiplin. Nah, mungkin salah satu kunci di Jepang berhasil memang karena kedisiplinan dari tiap-tiap orangnya untuk menerapkan social distancing dan sering cuci tangan dan lain-lain sebagainya. Tapi apakah ini juga bisa kita gunakan di Indonesia, itu adalah pertanyaan untuk diri kita masing-masing ya.
Dan sekarang kita akan menuju tempat belanja ya, Yang ya. Ya, kita akan menuju tempat belanja dan sambil jalan kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi dari pemerintah Jepang. Jadi alhamdulillah semua warga negara Jepang itu semua orang yang tinggal di Jepang, baik itu warga negara Jepang ataupun warga negara asing seperti kami, berhak mendapatkan bantuan dana sebesar 100.000 yen per orang atau sekitar 13.500.000 rupiah per orang. Jadi bisa dihitung sendiri ya guys, kita ada berapa orang di sini dan itu rata mendapatkan. Kemudian untuk pelaku usaha juga seperti UKM, memang kalau dibilang menuju normal life ini ya mereka mungkin akan tetap eksis karena pemerintah Jepang juga mengucurkan dana yang tidak sedikit. Itu ada miliaran dana untuk per UKM. Jadi setiap restoran yang tutup terdampak corona itu memang mendapatkan suntikan dana dari pemerintah Jepang. Jadi mungkin mereka masih tetap eksis dan meskipun memang punya dampak, tapi mereka bisa melanjutkan usahanya. Untuk mahasiswa, baik mahasiswa Jepang maupun mahasiswa asing, mereka bisa mengajukan beasiswa. Dan kita tahu bahwa di Jepang sebenarnya mereka nggak memberikan beasiswa kepada mahasiswa Jepang, tapi kali ini ada banyak suntikan dana untuk mahasiswa Jepang dan hanya perlu membuktikan dengan mereka mengalami penurunan pendapatan selama corona atau orang tua mereka mengalami penurunan pendapatan. Begitupun dengan mahasiswa asing, kecuali untuk yang menerima beasiswa seperti kami itu yang nggak dapat suntikan dana seperti itu. Tapi pemerintah Jepang ini sangat adil. Mereka terkesan ingin melindungi semua orang yang berada di negaranya selama pandemi corona ini. Sangat luar biasa. Belum lagi bantuan untuk teman-teman perawat. Kami membaca banyak teman-teman perawat yang update status tentang tenaga kesehatan ya. Teman-teman kesehatan bahwa mereka akan mendapatkan bantuan dana lagi. Jadi misalnya semua perawat asing, teman-teman Indonesia mendapatkan dana meskipun belum diketuk palu untuk itu, tapi betul-betul kita mengapresiasi bantuan pemerintah Jepang ini. Ya, luar biasa Jepang. Tapi tentunya guys, ini pasti berimbas terhadap pajak di Jepang. Kita tahu di Jepang ini pajaknya sangat luar biasa. Jadi pajak makanan saja sampai 8%. Jadi sekecil apapun kita belanja, misalnya harganya cuma Rp1.000, itu kita wajib keluar pajak sekitar Rp8. Dan itu akan terus meningkat. Diperkirakan tahun depan pajaknya akan semakin menggila karena pemerintah Jepang kali ini mengeluarkan dana yang lumayan besar. Oleh karena itu sebenarnya orang kita yang sebentar lagi meninggalkan Jepang itu sedikit banyak akan membebani kepada orang-orang yang datang setelahnya atau kepada warga Jepang khususnya. Dan banyak beberapa teman Jepang yang setengah berkelakar bahwa kenapa ya orang asing juga bisa mendapatkan bantuan dana yang banyak ini, padahal yang bayar pajak adalah mereka. Tapi ada benarnya juga ya guys ya. Dan salah satu new normal life, anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Ini dia contohnya, meskipun hari Sabtu mereka tetap masuk sekolah untuk mungkin ekstrakurikuler. Dan hebatnya lagi ternyata Jepang juga memberikan suntikan dana tambahan khusus untuk anak-anak. Mengapa? Alasannya karena mereka kebanyakan tinggal di rumah. Memang Jepang ini luar biasa.
meskipun supermarket lagi ramai, kita bisa melihat mereka tetap antri untuk mencuci tangan dengan alkohol, termasuk KKK juga ngantri. Ya, jadi semua supermarket memang menyediakan alkohol untuk mencuci tangan, untuk sebagai sanitasi. Bisa dilihat karena ini weekend antriannya sangat panjang dan sebenarnya ada tanda khusus untuk kita berdiri, itu jaraknya sekitar 1 meter. Dan sayangnya ternyata tempat cukurnya lagi tutup, ya jadi ayah harus lebih gondrong lagi dong. Demikian perjalanan kita hari ini dan kita bisa melihat bahwa emang ternyata semakin ramai karena pengalaman saya yang setiap hari berbelanja mewakili istri saya yang tentunya tidak bisa berbelanja dalam situasi pandemi ini. Emang setiap hari itu emang hampir seramai itu. Di Jepang memang tidak ada penekanan yang terlalu berlebihan, tapi kesadaran tiap-tiap warga masyarakat tentunya sangat berpengaruh. Dan kita diuntungkan karena di sini memang tidak ada pasar tradisional. Jadi ya Tidak senggol-senggolan. ya tidak senggol-senggolan. Dan sedikit bercerita tentang di kampus. Jadi di kampus meskipun situasi kelihatan sudah terkendali, tapi tetap diadakan kuliah online. Bahkan saya yang insya Allah akan ujian akhir di beberapa hari mendatang, mohon doanya, itu tetap diadakan secara online. Dan conference saya akan mengikuti conference di salah satu kota dan sebenarnya sudah terkendali COVID-nya, tapi memang karena kewaspadaan orang Jepang sangat tinggi, jadi tetap diadakan secara online. Jadi emang kalau kita lihat Jepang ini kalau dia diumpamakan orang yang sedang lomba lari dan sebentar lagi akan masuk ke garis finish, Jepang tetap mempertahankan kecepatannya, bahkan semakin mempercepat dengan langkahnya dengan cara memperketat regulasi yang ada. Misalnya beberapa hari yang lalu ditetapkan lagi bahwa anak di bawah 2 tahun sudah wajib memakai masker. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memakai masker. Dan kita tidak pakai masker. Iya, mana helpas me. Ya. Oke. Ayah. Sekian. Sudah nih. Sudah. Setelah pulang kita makan siang di Miki Udon. Ini adalah warung udon favorit mahasiswa Indonesia di Kagawa University. Dan sebenarnya sempat tutup sampai tanggal 19 Mei kemarin.